Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ketika kamu ikhlas, mantan hanya memanfaatkanmu saja. Ya. Jadi pada akhirnya kita menyadari ya bahwa mantan hanya memanfaatkan kita saja. Dan kita kemudian belajar untuk ikhlas, mengikhlaskan segala yang telah kita korbankan, waktu, tenaga, pikiran, dan tentu saja biaya yang tidak sedikit. Ya, bahkan pada saat ini tabungan kita belum kunjung kembali seperti saat masih bersama dengan mantan di awal-awal pertemuan. Ya, dan kita belajar mengikhlaskannya. Nah, ketika kita minta nasihat ke banyak orang ya, kita cerita, kita curhat, dan seterusnya. Umumnya, orang akan menasehatkan, sudah kamu belajar ikhlas. Itu sebuah nasihat yang sangat baik jika kemudian bisa kita lakukan ya. Kenapa demikian? Dengan ikhlas itu, kita bisa fokus kembali ya kepada dunia kita, kepada pekerjaan kita, kepada usaha kita menyiapkan masa depan kita dengan sebaik-baiknya. Tetapi ketika kita belum ikhlas, ya, kita masih terus kepikiran dia, masih terus berusaha untuk ketemu dengan dia, masih cemburu, merasa marah ketika melihat dia posting foto bersama pasangan barunya di media sosialnya, dan seterusnya. Nah, maka itulah yang kemudian akan membuat kita mengalami kesulitan untuk bisa bangkit. Jadi ikhlas itu penting agar kita bisa segera move on, ya. Nah, move on itu tidak berarti kemudian kita berhenti untuk berdoa. Kita terus berdoa agar mantan kembali kepada kita. Itu doa kita. Dan Allah Maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Kalau memang mantan ini adalah yang terbaik untuk kita dunia akhirat, maka sesulit apapun jalannya, mantan akan kembali kepada kita. Tetapi ketika bukan mantan yang terbaik untuk hidup kita, untuk masa depan kita dunia akhirat, maka akan diberikan atau digantikan seseorang ya yang jauh lebih baik daripada mantan, yang jauh lebih mencintai kita dan kita pun mencintai dia, ya, sebagai ganti dari jawaban doa-doa kita selama ini. Ya, jadi ketika kita berdoa itu ada 3 kemungkinan Allah menjawabnya. Yang pertama, akan segera Allah kabulkan. Allah berikan langsung, datangkan mantan kepada kita. Atau yang kedua, ditunda. Ya, jadi sekarang belum terkabul. Ya, bisa jadi kemudian yang ketiga, digantikan, diberikan yang jauh lebih baik daripada mantan. Nah, jadi kita terus saja berdoa, ya, dan kita ridho, kita pasrah dengan apapun yang kemudian Allah berikan kepada kita. Apakah mantan yang kembali, ataukah kita akan diberikan ganti yang jauh lebih baik lagi, dipertemukan dengan seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan. Ya. Nah, jadi
kita bisa belajar ya kepada begitu banyak hal yang terjadi di sekeliling kita. Pengalaman orang-orang yang jauh lebih tua dari kita. Ada orang yang sangat mencintai pasangannya. Ternyata mereka berpisah. Pasangannya mengkhianati dia. Dia ikhlas, ya, walaupun di awal dia sedih melihat kemudian pasangannya menikah dengan orang lain. Kemudian dia belajar untuk ikhlas. Dia dipertemukan dengan pengganti pasangannya tadi. Ya, di dalam proses perjalanannya awal dia masih berpikir kok dia tidak mendapatkan seseorang ya yang jauh lebih cantik misal daripada mantannya, jauh lebih menarik di awal. Tapi setelah berjalan 4, 5, 10 tahun dia baru memahami, oh untung tidak jadi dengan mantannya. Karena ternyata mantannya mandul, tidak bisa memberikan keturunan. Ya, akhirnya mantannya juga berpisah dengan pasangannya karena pasangannya pengen mendapatkan keturunan. Sementara dia sekarang bisa merasakan kebahagiaan yang diimpikan oleh semua orang yang menikah. Ya, menimang anaknya, membesarkan anak-anaknya, mengantarkan anak-anaknya sekolah, kuliah, dan seterusnya. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Ya, di situ dia baru kemudian memahami bahwa walaupun pasangannya tidak secantik mantan, tetapi pasangannya saat ini itu sehat, bisa memberikannya keturunan, dan mereka berbahagia membesarkan anak-anak mereka. Itu misteri yang tidak pernah kita ketahui. Butuh waktu untuk memahami kebaikan sesuatu yang diberikan kepada kita. Ya. Nah, sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama, ya. Nah, jadi yang penting sekarang kita mencintai dengan ikhlas. Kita terus berdoa, kita tidak usah cemburu lagi dengan apapun yang mantan lakukan, ya. Kalau kita masih cemburu, masih marah, yang penting sekarang tidak usah mengintip media sosial mantan lagi. Kita fokus kepada pekerjaan kita, ya. Kita berdoa, siapa tahu beberapa bulan lagi kita akan bertemu dengan seseorang yang sudah Allah siapkan untuk menjadi jodoh terbaik dalam hidup kita, ya. Di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man ahabba lillahi wa abghada lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal imana. Siapa yang cintanya karena Allah, bencinya karena Allah, memberinya karena Allah, dan tidak memberi pun karena Allah, maka sungguh telah sempurna keimanannya. Ya, kita mencintai karena Allah. Apapun, siapapun yang diberikan kepada kita sebagai jawaban dari doa-doa kita. Apakah mantan atau kita diberikan gantinya mantan, semuanya kita cintai karena Allah. Semoga pernikahan kita menjadi pernikahan yang Allah berkahi, menjadi pernikahan yang sakinah, mawaddah, warahmah, selamat dunia akhirat. Amin. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.